coba lupakan dulu semua yang kita tahu soal karir. Judul pembahasan kita kali ini emang kedengarannya agak dramatis ya, tapi ini adalah gagasan inti yang bakal kita bedah sama-sama. Konsep pekerjaan tetap mungkin udah nggak relevan lagi. Yap, Anda nggak salah dengar. Ini bukan sekedar judul biar diklik, tapi sebuah pernyataan berani yang seolah-olah maksa kita semua buat mikirin ulang, apa sih arti dari stabilitas, karir, dan masa depan dunia kerja kita. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Data dari Gallup nunjukin dengan sangat jelas, tingkat karyawan yang merasa nggak nyambung atau istilahnya disengaged dengan pekerjaan mereka, sekarang ada di titik tertinggi sejak tahun 2000. Artinya apa? Artinya, makin banyak orang yang merasa nggak termotivasi dan nggak puas sama sistem kerja yang ada sekarang. Terus, akar masalahnya di mana? Jawabannya ada di model kerja tradisional, yang kaku, hierarkis, yang jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu. Sistem inilah yang ternyata jadi biang kerok utama dari burnout, yang sekarang bahkan udah diakui sebagai kondisi medis resmi. Dan ya, ketidakpuasan massal. Gampangnya, model ini udah usang. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti orang-orang jadi malas ya, justru sebaliknya. Orang-orang tetap mau kok bekerja dan berkontribusi. Mereka cuma pengen sesuatu yang lebih bermakna, yang ngasih mereka otonomi dan sejalan sama tujuan hidup mereka, bukan cuma buat ngejar setoran perusahaan. Lalu solusinya gimana dong? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya Work Tree. Ini adalah sebuah paradigma kerja yang benar-benar baru, yang dibangun di atas 3 pilar teknologi revolusioner. 3 pilar ini bakal mengubah cara kita bekerja secara fundamental. Fondasinya ada 3. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Kedua, ada Web3 dan teknologi blockchain yang sifatnya terdesentralisasi. Dan yang ketiga, dunia imersif metaverse. Nah, untuk sekarang, kita akan fokus bedah 2 yang pertama, yang dampaknya paling terasa saat ini. Oke, kita mulai dari Web3. Anggap aja ini adalah internet generasi berikutnya. Kalau internet yang kita pakai sekarang ini kan kayak dikuasai sama beberapa perusahaan raksasa aja ya. Nah, Web3 ini mau mengembalikan kekuasaan ke jaringan yang terdesentralisasi. Intinya, Anda sebagai pengguna yang pegang kendali penuh atas data Anda, bukan lagi mereka. Teknologi utama di balik Web3 itu namanya blockchain, yang kira-kira digambarkan seperti ini. Coba bayangin sebuah buku kas digital yang nggak bisa dimanipulasi. Setiap transaksi atau blok itu harus diverifikasi dulu oleh semua orang di dalam jaringan sebelum bisa ditambahkan ke rantai. Hasilnya, sebuah sistem yang super aman, transparan, dan nggak butuh lagi perantara kayak bank atau pihak ketiga lainnya. Nah, di atas blockchain ini ada yang namanya smart contracts. Ini keren banget sih. Ini tuh kayak kontrak digital yang bisa ngejalanin dirinya sendiri secara otomatis kalau semua syaratnya udah terpenuhi. Coba bayangin, Anda bisa dibayar instan begitu kerjaan selesai, tanpa perlu ada drama nagih-nagih. Inilah yang menciptakan kepercayaan tanpa perlu percaya, karena semua aturannya udah ditanam langsung di dalam kode. Oke, dengan adanya teknologi baru yang sekeren ini, otomatis aturan main di dunia kerja juga ikutan berubah total kan? Yuk kita lihat gimana pergeseran prinsip-prinsip dasarnya. Coba deh bandingin, bedanya jauh banget. Dari yang tadinya serba hierarki dan kontrol, sekarang jadi otonomi dan saling percaya. Status kita juga berubah, dari sekedar karyawan, sekarang bisa jadi rekan pemilik. Jam kerja 9 ke 5 yang kaku itu udah nggak relevan. Yang penting sekarang adalah hasil kerja. Dan pengambilan keputusan nggak lagi dari atas, tapi bareng-bareng, terdesentralisasi. Prinsip pertama, dan mungkin yang paling penting, otonomi. Pernah nggak sih ngerasa kerjaan selalu diawasin sampai detail terkecil? Nah, otonomi ini obatnya. Ini tentang ngasih kepercayaan penuh ke tim buat ngambil keputusan sendiri, ngebebasin mereka dari micromanagement yang seringkali malah mematikan kreativitas. Dan ini bukan cuma teori manis loh, data dari Gallup membuktikan kalau ini beneran works di dunia bisnis. Perusahaan yang ngasih otonomi tinggi ke karyawannya, profitabilitasnya bisa melonjak 21% dan produktivitasnya naik 17%. Kepercayaan itu beneran terbayar kan? Prinsip kedua adalah kepemilikan. Coba bayangin, Anda nggak cuma kerja untuk sebuah proyek, tapi Anda benar-benar punya bagian dari proyek itu. Contohnya di platform kayak Gitcoin, para kontributor itu nggak cuma dibayar, tapi mereka juga dapat yang namanya token tata kelola. Ini tuh kayak saham digital yang ngasih mereka hak suara buat ikut nentuin arah platform ke depannya. Sekarang kita bahas pilar kedua yang nggak kalah gokil, AI. Lupakan deh cerita-cerita soal robot yang bakal ngambil alih semua pekerjaan manusia. Di era Web3, coba pikirkan AI sebagai rekan tim baru Anda, yang justru bakal memperkuat dan ningkatin kemampuan kita sebagai manusia.
Kutipan dari salah satu pendiri Asana ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Katanya, AI berevolusi dari alat menjadi rekan satu tim. Ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental banget. Jadi, peran AI ini nantinya jadi apa aja sih di tim kita? Nah, dia bisa jadi asisten pribadi yang ngurusin semua kerjaan administratif yang berulang-ulang dan ngebosenin. Dia juga bisa jadi rekan tim yang bisa diajak diskusi buat proyek-proyek kompleks. Bahkan, dia bisa jadi pengambil keputusan dengan ngasih kita analisis data yang super mendalam. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Ada AI namanya Conversica yang perannya sebagai asisten penjualan. Kerjanya, mengotomatiskan komunikasi awal dengan calon pelanggan. Hasilnya, dia ngasih ROI atau laba atas investasi sebesar 23 kali lipat buat Leica Geosystem. Itu bukan lagi efisiensi biasa, itu udah benar-benar game changer. Kalau sebagai rekan tim, AI dari Asana misalnya bisa otomatis milah-milah email dan permintaan yang masuk, terus langsung ngasih tugas itu ke orang yang paling tepat. Artinya apa buat kita? Waktu kita jadi lebih lega buat mikirin hal-hal yang sifatnya strategis dan kreatif, bukan lagi kejebak dikerjain admin yang itu-itu aja. Oke, konsepnya menarik. Teknologinya juga canggih banget. Tapi sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, gimana caranya kita semua bisa mempersiapkan diri buat menghadapi masa depan ini? Apa aja sih tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi? Perjalanannya udah pasti nggak akan mulus. Aturan hukum buat teknologi baru ini aja masih abu-abu, ada juga risiko kesenjangan digital antara yang melek teknologi sama yang nggak. Kita juga harus mastiin AI yang kita pakai itu adil dan nggak bias. Dan yang paling penting, kita butuh cara baru buat ngatur organisasi yang udah nggak punya bos lagi. Jadi kalau gitu apa sih satu-satunya skill yang benar-benar paling penting di masa depan? Jawabannya bukan coding, bukan juga analisis data, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan buat terus-menerus belajar hal baru, ninggalin pengetahuan lama yang udah nggak relevan, dan belajar lagi. Inilah kunci buat bisa bertahan. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Setelah ngeliat gambaran masa depan ini, langkah nyata apa sih yang bakal Anda ambil mulai hari ini? Apa yang mau Anda pelajari? Gimana cara Anda beradaptasi biar bisa terus berkembang, bukan cuma sekedar bertahan? Dan kita tutup di sini. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia tanpa pekerjaan tetap ini akan datang, tapi lebih ke kapan. Jadi, apakah karir Anda siap untuk menghadapinya?